Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil laila wan nahar khilfatan liman arada an yadhakkaru aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul ghaffar wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatal muqarrabin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, orang tua kami jamaah salat fardu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bertahmid, bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, bukti atau ikrar kita atas limpahannya amat, rahmat, hidayah, ma'unah yang senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan menyibukkan diri kita, mengisi waktu-waktu umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Al-Imam Hasan Al-Basri, salah satu tabi'in, itu pernah mengatakan dalam hikmahnya, min alamati sukhtillahi 'alal 'abd, di antara ciri-ciri atau tanda ketika Allah itu sudah murka terhadap seorang hamba, kata Imam Hasan Al-Basri, ayyushghilahu bima la ya'nihi, Allah akan sibukkan hari-harinya, akan sibukkan orang tersebut bima la ya'nihi, dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Maka itu adalah ciri-ciri, Pak. Jadi kalau kita introspeksi diri, lihat kembali apakah umur yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita gunakan untuk yang bermanfaat bagi kita. Dan alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini Allah tuntun kita untuk mengisi waktu tersebut, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salat fardu jamaah, beriktikaf sembari menambah pengetahuan kita terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita harumkan majlis kita ini dengan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian fikih ibadah kita. Di pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada awal pembahasan seputar salat. Kita sudah bahas tentang apa itu salat, fadilah salat, syarat wajib salat. Insyaallah pada pertemuan kali ini, malam hari ini, kita akan membahas awqatus salat, tentang waktu-waktu salat. Ada waktunya namanya waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu yang dimakruhkan untuk salat, ada waktu yang diharamkan bagi seseorang untuk salat. Lantas salat apa saja yang diharamkan? Insyaallah kalau itu sudah selesai, kita lanjutkan nanti. Kalau ada sisa waktu, kita masuk kepada syarat sah dari ibadah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, babu awqatis salat, bab seputar tentang waktu-waktu salat. Jadi yang namanya salat fardu, salat sunnah, ada waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Maka kata ulama, waktu salat itu terbagi kepada enam aspek atau kepada 6 macam. Yang pertama
ada namanya waktu fadilah. Waktu ketika seseorang mengerjakan sholat tersebut, maka dia mendapatkan fadilah sholat di awal waktu. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW itu pernah ditanya, Pak, seorang sahabat. Dia ditanya, fima ma'nahu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Maka ketika seseorang melaksanakan salat di waktu fadilah, di waktu utama ketika masuk waktu salat, maka itu di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas waktu fadilah ini itu seberapa lama? Kan waktu sholat itu panjang, Pak. Kalau kita lihat maghrib kan dari jam 18.20 sampai 18.34. Maka ini waktu sholat maghrib. Lantas waktu fadilah tiap sholat itu berapa menit? Maka kata ulama, waktu fadilah tersebut adalah waktu yang dimana seseorang itu bishtighali asbabis shalah, dia sekira-kira dalam rentan waktu tersebut sibuk menyiapkan dirinya untuk melaksanakan salat. Min adzanin, dari azan, wa taharatin, taharah, satril aurah, menutup aurah. Yang penting segala sesuatu yang harus dipersiapkan untuk salat, maka itu waktu yang dibutuhkan atau sekira-kira waktu tersebut. Kata guru kami sekedar kira-kira 20 sampai 30 menit. Maka waktu ini adalah waktu fadilah seseorang mendapatkan keutamaan ketika melaksanakan sholat, baik itu dilaksanakan nanti sendiri atau dilaksanakan secara berjamaah. Maka ketika dilaksanakan dalam waktu fadilah mendapatkan keutamaan sholat di awal waktu. Setelah berlalunya waktu fadilah, turun derajat lagi, namanya waktu ikhtiyar, waktu yang diperbolehkan, yang dipilih oleh agama untuk melaksanakan sholat tersebut. Maka setelah berlalu 30 menit tadi, masuklah kepada namanya waktu ikhtiyar. Di derajat ketiga setelah berlalunya waktu ikhtiyar, ada namanya waktu jawaz, waktu bolehnya seseorang mengerjakan ibadah salat. Kebolehan di sini, Pak, ada boleh tanpa ada kemakruhan, ada boleh tapi makruh seseorang mengerjakan waktu atau salat di waktu tersebut. Dan ini terkhusus beberapa waktu salat. Ada namanya waktu hurmah, waktu yang diharamkan bagi seseorang untuk melaksanakan sholat di waktu tersebut. Kapan? Ketika waktu yang tidak mencukupi melaksanakan ibadah sholat. Misalkan kalau sholat isya itu berapa menit kira-kira? 5 menit lah kan. Kalau sendiri kita melaksanakan sholat isya 4 rakaat itu kira-kira 4 menit 5 menit. Maka dalam kurang dari 4 menit, maka itu adalah waktu hurmah, waktu yang diharamkan seseorang mengakhirkan sholat sampai waktu tersebut. Walaupun nanti ketika seseorang misalkan dia sholat, ketika sholat takbiratul ihram selesai 1 rakaat, azan isya orang, itu statusnya sholatnya qadha atau ada. Contohnya sholat maghrib, datang si fulan sholat kan, Allahu Akbar, selesai rakaat pertama, azan orang, dia masih rakaat kedua. Status sholatnya sholat ada dalam waktu atau sholat qadha? Statusnya tetap sholat ada, walaupun status sholat itu sholat di dalam waktu, tetapi dia berdosa karena mengakhirkan sholat tanpa ada uzur. Jadi sebelum masuk sholat seseorang dilihat atau dinilai sebagai sholat di dalam waktu atau adaan atau qadha, itu kalau dia dapat 1 rakaat dalam waktu, itu namanya sholat ada.
Tapi kalau tidak dapat 1 rakaat, Allahu Akbar, langsung azan sholat isya, maka orang tersebut status sholatnya adalah status sholat qada. Yang penting ketika dia mengakhirkan sholat sampai kepada waktu yang tidak memungkinkan menyelesaikan sholat dalam waktu tersebut, maka itu adalah waktu hurmah, waktu yang diharamkan untuk mengakhirkan sholat. Maka di antara beberapa sholat, ketika kita melihat sholat asar, ada namanya di dalam sholat asar tersebut waktu jawas bikarohah, waktu yang dibolehkan sholat, tapi bolehnya dia makruh. Dia boleh sholat, tapi sholat tersebut ketika dilakukan di waktu tersebut bukan haram, tetapi sholat tersebut dinilai dengan melaksanakannya di waktu yang dimakruhkan. Kapan waktu tersebut? Minal isfirari, ketika langit itu sudah menguning atau sudah berwarna oranye, ya, sudah menguning, maka waktu tersebut makruh bagi seseorang untuk melaksanakan atau mengakhirkan sholat di waktu tersebut. Sholatnya boleh saja, tetapi yaqa'u fil qarah, dia jatuh kepada melaksanakan ibadah di waktu yang dimakruhkan. Kalau kita sholat zuhur, tidak ada waktu jawas bikarohah, karena waktunya hanya waktu jawas saja. Kalau di sholat asar ada waktu jawas bikarohah. Kapan itu? Ketika matahari sudah menguning sampai nanti itu terbenamnya matahari. Di sholat maghrib waktu karohahnya itu lebih cepat, Pak. Kalau waktu asar kan mungkin setengah jam, 1 jam baru langit itu menguning. Tetapi ketika waktu maghrib, kapan mulai waktu karohahnya? Minan intihai waktil fadilah, setelah selesai waktu fadilah masuk waktu karohah. Kalau misal maghrib itu 50 menit setelah azan, 30 menit setelah masuk waktu sholat, masuk waktu karohah. Tidak bisa kita lihat langit, kan langit gelap semua. Maka setelah berlalunya 30 menit, 20 sampai 30 menit, maka masuklah waktu maghrib tersebut dengan waktu karohah, waktu yang dimakruhkan bagi seseorang untuk melaksanakan ibadah sholat. Sholat tetap wajib, tetapi ketika dia mengakhirkan sholat di waktu tersebut, seseorang tersebut yaqa'u fil qarah, dia jatuh kepada kemakruhan. Adapun sholat subuh, ketika kita melihat sholat subuh, waktu yang dimakruhkan ketika melaksanakan ibadah sholat subuh adalah ketika min tulu'il humrati, ketika langit itu sudah memerah, sudah ada cahaya merahnya, sudah terang sedikit, maka disitulah masuk waktu karohah, makruh bagi seseorang untuk melaksanakan sholat ibadah subuh. Ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat, maka waktu-waktu tadi itu harus diperhatikan. Waktu yang paling utama untuk melaksanakan ibadah sholat itu waktu fadilah. Tak sempat dia melaksanakan waktu fadilah, turun kepada waktu ikhtiar. Setelah berlalu 30 menit waktu fadilah, masuk dia kepada waktu ikhtiar. Setelah selesai waktu ikhtiar, ada namanya waktu jawas, waktu yang dibolehkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Jawas di sini ada yang dibolehkan tanpa makruh, ada yang dimakruhkan. Maka ini diantara waktu-waktu yang perlu kita perhatikan. Sekarang timbul pertanyaan, ketika kita membahas tentang waktu sholat, terkadang kita mendengar atau kita tahu ada namanya waktu hurmah atau waktu-waktu yang diharamkan bagi seseorang untuk melaksanakan sholat. Tadi itu orang boleh melaksanakan sholat, tetapi ketika dia mengakhirkan kepada waktu tersebut itu haram. Tapi waktu yang akan kita bahas ini adalah waktu yang mana seseorang tidak boleh atau diharamkan untuk melaksanakan pada waktu atau kondisi tertentu. Namanya awqatul hurmah, waktu-waktu yang diharamkan seseorang untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak semua waktu
kita boleh melaksanakan sholat Pak. Tapi ada waktu-waktu yang harus kita hindari. Kapan boleh melaksanakan sholat, kapan dilarang seseorang untuk melaksanakan ibadah sholat. Baginda Rasulullah SAW itu pernah bersabda dalam satu riwayat, Naha Rasulullah SAW anis salati ba'dal asri hatta taghrub asy-syamsu. Rasulullah itu melarang sahabat itu untuk melaksanakan salat dari waktu asar sampai terbenam matahari. Wa ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu, dan setelah melaksanakan ibadah subuh sampai terbitnya matahari. Jadi kata para ulama, waktu yang diharamkan seseorang untuk melaksanakan ibadah salat tadi ada 5 waktu. Jadi ada 5 waktu. 2 itu berhubungan dengan zaman, waktu. 3-nya lagi bil fi'li, dengan pekerjaan. Maka yang pertama itu apa? Min tulu'asy syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Dari terbitnya matahari sampai selesai atau sampai naiknya matahari qadra rumhin, sekedar anak panah. Jadi kalau kita lihat di jam sekarang, terbitnya jam berapa tuh? Syuruknya 6:04. Maka ketika 6:04 itu kan terbit matahari. Syuruk itu kan terbit matahari Pak. Maka ketika syuruk belum boleh, tidak boleh seseorang melaksanakan sholat. Kenapa? Karena itu waktu hurmat. Ketika selesai waktu hurmat, kapan berakhirnya? Dari terbitnya matahari sampai naiknya matahari sekedar anak panah, sekira-kira 16 atau 12 menit. Kalau 6:04 duhanya 6:33, ya kan? Tambah, kalau syuruknya nanti selesai waktu haramnya ditambah 16 menit, kira-kira 16:20. Maka ini yang pertama. Jadi seseorang itu diharamkan untuk melaksanakan ibadah sholat ketika matahari terbit sampai naik sekedar anak panah atau 16 menit sudah terbit. Yang kedua, indas iwa syamsi, ketika matahari itu tepat di tengah-tengah. Kalau waktu zuhur kan masuknya Pak, matahari tergelincir masuk waktu zuhur. Maka ketika matahari itu di tengah-tengah, tak ada bayangan, maka disitulah haram bagi seseorang untuk melaksanakan salat. Waktunya apa? Waktunya waktan yasir, waktu yang singkat. Maka kalau seseorang itu sengaja kan, ditengoknya matahari, ditengoknya internet kan, jam 12 matahari itu pasti tengah, salat ya. Maka salat tersebut salat di waktu yang diharamkan, ya tabubi, dan dia berdosa. Selanjutnya adalah ba'da fi'li salat subhi hatta tatlu'a, setelah melaksanakan ibadah subuh, salat subuh sampai terbitnya matahari. Tadi itu kan berhubungan dengan waktu Pak. Sekarang ketika dia sudah melaksanakan salat subuh, maka sudah salat tadi, haram bagi dia untuk melaksanakan salat sampai terbitnya matahari. Jadi sudah salat subuh ini ada namanya salat lagi. Jadi setelah melaksanakan sholat subuh, maka haram bagi seseorang untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, ba'da fi'li sholatil asri hatta taghruba, setelah melaksanakan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau subuh, dari selesai sholat subuh sampai terbit. Asar, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari di waktu asar. Maka berkaitan dengan ibadah ini diharamkan seseorang untuk melaksanakan sholat. Lantas, apakah setiap sholat yang diharamkan bagi seseorang untuk melaksanakannya di waktu-waktu ini, di 5 waktu ini? Ketika matahari naik, ketika matahari itu terbit sampai naik, kan? Ketika di tengah matahari itu di tengah-tengah, ketika maghrib atau ketika langit itu sudah menguning. Yang ketiga, yang kelima. Jadi ada 5 waktu.
Yang pertama itu ketika terbit matahari sampai naik atau setelah berlalunya 16 menit. Yang kedua, ketika matahari itu tepat di tengah. Yang ketiga, ketika langit itu menguning. Ini terlewat tadi. Ketika langit itu sudah menguning. Kalau sudah sore, Pak, misalkan langit itu sudah oranye, sudah menguning, maka ini waktu yang diharamkan untuk salat. Yang keempat, setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kelima, setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Maka 5 waktu ini yang diharamkan. Lantas apakah semua salat diharamkan? Tidak. Ada beberapa salat yang diharamkan. Bukan semua salat, tapi hanya beberapa salat yang diharamkan untuk dilaksanakan di waktu-waktu tadi. Salat apa saja yang diharamkan? Yang pertama, an-nafilatu dzatus sabab. Salat nafilah, salat sunnah yang mempunyai sebabnya itu terakhir. Jadi sebelum masuk, Pak, salat kita kan ada 2. Ada salat fardu, ada salat sunnah. Salat fardu ada pembahasan nanti. Salat sunnah di sini ada 2 cabangnya nanti. Ada salat sunnah yang mempunyai waktu, ada salat sunnah karena sebab. Kalau yang mempunyai waktu, rawatib, salat sunnah Idul Adha, duha dan sebagainya, maka ini yang mempunyai waktu. Salat sunnah yang mempunyai sebab, itu sebabnya tergantung. Ada sebabnya duluan, ada sebabnya terakhir, ada sebabnya berbarengan. Jadi banyak macamnya. Contoh salat sunnah yang sebabnya lebih dahulu daripada salat tahiyatul masjid. Masuk masjid dulu atau salat, Pak? Masuk masjid dulu kan? Maka namanya salat sunnah yang didahului oleh sebab. Ada salat sunnah namanya salat sunnah safar, kan? Orang safar itu disunnahkan untuk salat. Salatnya sudah sampai tempat safar atau sebelum safar? Sebelum safar. Salat dahulu baru dia safar. Maka sebab dari salatnya itu terakhir atau salatnya lebih dahulu dari sebab. Ada salat sunnah lagi, salat sunnah yang berbarengan dengan sebabnya. Contohnya apa? Salat sunnah khusuf dan khusuf. Salat sunnah gerhana. Ketika sudah gerhana, kan sebabnya gerhana. Maka sudah gerhana, maka kita salat. Kalau selesai gerhana, tidak ada lagi salat. Bukan sebabnya didahului, bukan pula diakhirkan. Maka ada 3 macam salat sunnah. Salat sunnah yang punya sebab lebih dahulu, salat sunnah yang berbarengan dengan sebab, ada salat sunnah yang lebih dahulu daripada sebab dia. Maka salat sunnah apa yang diharamkan ketika 5 waktu tadi? Adalah salat sunnah yang sebabnya itu di akhir. Contohnya salat sunnah safar tadi. Dia pengen safar, tapi safarnya kapan? Safarnya ketika matahari itu sudah menguning. Dia sudah salat asar. Dia sudah salat asar, mau safar dia kan? Mau safar. Maka ketika dia sudah melaksanakan salat asar dan dia ingin safar, maka dia tidak boleh melaksanakan salat sunnah safar. Kenapa? Karena sebab salat tadi itu di akhir. Kalau misalkan sebab salat tadi itu di awal, dia masuk ke masjid, misalkan masuk ke masjid ketika sudah salat asar, keluar dari masjid, keluar dari jalan, tiba-tiba pengen lagi masuk ke masjid, pengen i'tikaf. Maka ketika dia masuk masjid, walaupun dia sudah melaksanakan salat asar yang status waktu itu waktu yang diharamkan salat, karena jenis salat sunnah itu sebab dahulu baru salat, maka salat tersebut tetap dibolehkan. Jadi ada salat yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Atau contoh yang lain, salat sunnah yang diharamkan tersebut adalah salat sunnah istikharah. Salat sunnah istikharah. Maka salat sunnah istikharah tadi kita salat dahulu, baru istikharah berdoa, ya, maka sebabnya itu terakhir daripada salatnya. Maka salat tersebut diharamkan di waktu atau di 5 waktu tadi. Ada salat sunnah hajat.
Setelah kita melaksanakan sholat, baru kita meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat yang sebabnya itu terakhir daripada ibadah sholatnya, itu adalah sholat yang diharamkan. Adapun sholat sunnah yang mempunyai sebab lebih dahulu, itu tidak diharamkan di waktu-waktu tadi. Sholat tahiyatul masjid, sholat yang lainnya, maka itu tidak diharamkan. Yang kedua, jenis sholat sunnah yang diharamkan tersebut adalah sholat sunnah mutlak. Namanya sholat sunnah mutlak. Tadi itu sholat sunnah karena ada sebab, karena waktu. Ada sholat sunnah namanya sholat sunnah mutlak. Tiba-tiba dia kan pengen sholat, tak ada waktu, bukan waktu duha, bukan waktu tahajud, bukan waktu sunnah rawatib, maka dia pengen sholat saja. Tiba-tiba imannya bertambah, kan? Pengen sholat, kan? Maka nama sholatnya sholat sunnah mutlak, tanpa ada sebab, tanpa ada waktu yang ditentukan. Maka ketika dia melaksanakan ibadah sholat tadi, tidak boleh dilaksanakan di waktu atau di 5 waktu yang diharamkan tadi. Ada satu pengecualian. Misalkan ada si fulan, dia sudah tahu, sudah sholat asar, tiba-tiba iman dia, tiba-tiba rajin dia beribadah, masuklah ke masjid, ya kan? Kan boleh sholat tahiyatul masjid walaupun waktu hurmah. Maka ketika dia masuk masjid dengan niat melaksanakan sholat tahiyatul masjid di waktu yang diharamkan tadi, itu tidak boleh. Dia sengaja masuk masjid, tujuannya apa? Tujuannya untuk sholat di waktu yang diharamkan, maka itu tidak boleh. Tapi kalau dia masuk masjid, tiba-tiba ada kajian di waktu asar, itu kan, masuk dia masjid tanpa ada niat untuk hanya mengerjakan sholat tahiyatul masjid tadi, maka itu tidak apa-apa. Tapi dia sengaja masuk masjid dan tahu waktu itu waktu yang diharamkan sholat, sengaja masuk masjid, tujuannya untuk sholat, maka itu tidak boleh. Yang dibolehkan tuh dia masuk masjid karena ada tujuan yang lain, kajian atau i'tikaf dan lain sebagainya, maka dia masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid itu diperbolehkan. Maka sholat sunnah tadi ada macam-macam. Yang diharamkan sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang sebabnya itu terakhir daripada ibadah sholat tersebut. Atau contoh yang lain, kalau misalkan kita pernah melaksanakan ibadah umroh atau haji, Pak, kan ketika kita ngambil mikot, pakaian ihram tadi, Pak, kita disunnahkan namanya sholat sunnah ihram. Kita berihram dahulu atau sunnah sholat dulu? Pakai ihram, cuman niatnya belum, Pak, ya kan? Maka sholat sunnah ihram dulu, baru berihram, baru berniat umroh atau berniat haji. Itu sebabnya juga di akhir. Ada sholat istikharah, ada sholat safar, ada sholat sunnatul khuruj minal manzil, sholat sunnah ketika kita hendak keluar dari rumah. Maka keluar dari rumah dahulu atau sholat dahulu baru keluar rumah. Maka ini sholat yang diharamkan. Adapun sholat yang sebabnya lebih dahulu atau berbarengan dengan sebabnya, itu tidak diharapkan di 5 waktu tadi. Sedikit tambahan, Pak. Jadi kadang ada orang beberapa salah kaprah. Misalkan ketika waktu subuh, dia sudah sholat subuh, maka tidak boleh melaksanakan ibadah sholat, Pak. Tetapi si fulan ini, dia bangun subuh, orang azan. Pas nyampai ke masjid, orang jamaah sudah berdiri, dia seorang sudah jamaah, maka otomatis dia ngikut jamaah sholat subuh. Setelah sholat subuh, pertanyaannya, setelah sholat subuh dia berjamaah, boleh tak si fulan ini melaksanakan sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah fajar atau sholat sunnah sebelum subuh? Boleh atau tidak? Boleh. Status sholatnya, apakah status sholatnya itu ada dalam waktu atau status sholatnya qadha? Ada atau qadha, Pak? Qadha kata Pak. Ada yang lain? Status sholatnya itu ada, bukan qadha, Pak. Tetap ada. Jadi kalau kita nanti masuk ke bab sholat sunnah rawatib, sholat sunnah rawatib itu kan ada qobliyah, ada ba'diyah.
mereka mempunyai waktu. Qobliyah itu masuk waktunya azan subuh, masuk waktu qobliyah. Kapan berakhir qobliyah tersebut? Berakhirnya waktu subuh, bukan salat subuh, tapi berakhirnya waktu subuh, berakhir pula waktu qobliyah. Ba'diyah kapan? Setelah selesai salat fardu, masuk waktu ba'diyah. Selesainya apa? Selesainya berakhirnya waktu subuh. Jadi salat qobliyah tadi yang orang banyak salah kaprah, bukan berakhir itu salat fardu dia berakhir salat qobliyah, tetapi salat qobliyah tersebut waktu itu masuk waktu subuh, berakhir juga waktu subuh. Maka kalaupun seseorang itu melaksanakan ibadah salat qobliyah setelah melaksanakan salat fardu, maka statusnya tersebut tetap dilaksanakan atau tetap dinamakan dengan adat, bukan qada, melaksanakan ibadah di dalam waktu. Jadi kadang ada beberapa masyarakat ini qada, tapi para ulama mengatakan itu tetap dinamakan dengan sholat adat di dalam waktu, bukan qada. Jadi kalau misalkan kita telat sholat subuh, telat sholat qobliyah yang lainnya, tetap boleh dilaksanakan setelah sholat fardu tadi. Misalkan zuhur dia tidak sempat melaksanakan qobliyah, maka dilaksanakan setelah sholat fardu zuhur. Bedanya apa? Dibedakan di niat. Sholli fardhu sunnat zuhur qobliyat zuhuri, sebutkan qobliyahnya, sebutkan ba'diyahnya. Maka itu dibedakan. Jangan disamakan. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Waktunya qobliyah itu lebih panjang daripada ba'diyah. Kalau kita tengok kan sholat sunnah subuh atau sholat sunnah fajar itu fadilahnya besar, Pak. Rugi rasanya kalau kita tinggalkan. Lebih baik khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sungguh besar. Maka jangan, kalau misalkan tak sempat, maka laksanakan setelah sholat fardu subuh. Kalau misalkan malu atau segan sholat di masjid gitu kan, tiba-tiba kan sudah sholat subuh, berdiri bapak sendiri kan, ini sholat apa nih, tiba-tiba banyak pula omongan di masyarakat, maka sholat di rumah. Dan yang paling afdal sholat sunnah tersebut, Pak, kalau kita keluar sedikit, sholat sunnah itu yang paling afdal itu dilakukan di rumah. Maka kata baginda Rasulullah SAW, afdalus sholati sholatul mar'i fi baiti, sebaik-baik sholat adalah sholat yang dilakukan di rumah, illal maktubah, kecuali sholat fardu. Sholat fardu tetap di masjid, tetapi sholat sunnah itu yang paling afdal itu dilaksanakan di rumah. Kenapa? Kata para ulama, di antara hikmahnya supaya rumah tadi itu mendapatkan keberkahan dari ibadah kita. Jangan rumah tadi kan balik ke rumah tidur, makan, itu kan tak ada ibadah yang kita dilaksanakan di rumah tadi. Tak ada hidup rumah tadi dengan ibadah, sholat, dengan bacaan Quran kita. Maka kata Nabi, afdalus sholati sholatul mar'i fi baiti, sebaik-baik sholat adalah sholat yang dilaksanakan di rumah, kecuali itu sholat fardu. Maka tadi itu adalah sholat-sholat yang diharamkan. Singkatnya 5 waktu tadi, dari terbitnya matahari sampai naiknya sekitar anak panah atau sekira-kira 16 menit. Dari ketika matahari itu tepat menengah, ketika matahari itu sudah menguning sampai terbenamnya matahari, setelah melaksanakan sholat subuh sampai terbitnya matahari, setelah melaksanakan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Maka ini waktu-waktu yang diharamkan. Apa saja sholat yang diharamkan? Sholat yang mempunyai sebab terakhir daripada sholat tersebut. Dan juga sholat yang diharamkan adalah sholat sunnah mutlak, tanpa ada sebab, tanpa ada tujuan apapun. Adapun dia sholat sunnah yang mempunyai sebab atau sholat yang mempunyai waktu, maka itu dia diperbolehkan. Kalau qada boleh enggak? Dia ingin mengqada, tiba-tiba karena dia punya hutang sholat beberapa waktu sholat, misalkan karena sakit atau karena tertidur, boleh enggak seseorang itu mengqada di waktu hurmah tadi? Kan tadi sholat sunnah itu, sholat sunnah kan yang diharamkan cuma sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang sebabnya terakhir. Ketika dia misalkan si fulan tadi tidur dia jam 11,
kan? Tidur jam 11, bangun-bangun jam 5, matahari itu sudah menguning. Otomatis dia harus mengqadha salat zuhur. Maka mengqadha salat zuhur di waktu matahari menguning tadi, waktu yang haram yang kita sebutkan tadi, itu boleh atau enggak? Tetap diperbolehkan. Bahkan ketika seseorang itu sengaja meninggalkan salat, maka wajib dia langsung melaksanakan salat tadi, walaupun itu waktu yang diharamkan. Yang namanya ibadah fardu, baik itu di waktu hurmah ataupun tidak, tetap harus dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Di sini ada juga beberapa pengecualian. Waktu-waktu haram di sini hanya berlaku di luar Makkahul Mukarramah. Jadi kalau kita di Indonesia baru berlaku 5 waktu ini, Pak. Tapi kalau misalkan kita di Makkah, di Ka'bah, maka 5 waktu ini tidak berlaku. Mau itu setelah sholat asar, mau itu ketika matahari itu menguning, waktu matahari terbit, maka waktu-waktu tadi itu tidak berlaku di haram Makkah. Kenapa? Karena tempat tadi merupakan tempat yang dimana seseorang harusnya mencari pahala yang lebih besar, yang lebih banyak di waktu atau di tempat-tempat tadi. Ay masjidu wa ghairuhu min hududil haram fatajuzu sholatu fihi fi ayyi waqtin. Maka salat kapanpun di waktunya ketika itu berada di Makkahul Mukarramah, kan ada haram Makkah namanya, Pak. Maka waktu tadi tidak berlaku ketika kita sholat di Makkah. Mau dia ketika sholat subuh kan, mau sholat sunnah mutlak dia boleh-boleh saja. Ketika matahari terbit sampai nanti naik sekadar anak panah, maka tetap diperbolehkan selama dia sholat di tanah haram Makkah. Tak ada pengecualian ketika dia sholat di Makkah. Itu kekhususan tanah Makkah. Kini timbul pertanyaan ketika waktu sholat tadi. Ketika kita berbicara waktu sholat, nah, sholat tadi kalau kita laki-laki kan ada Jumat, Pak. Ketika sholat Jumat, maka kan terkadang matahari di tengah, gitu kan. Ketika kita sholat Jumat, khatib itu naik. Ketika khatib naik, maka kita dilarang atau diharamkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Mau itu mengqadha sholat, dia belum sholat subuh, bangun-bangun, itu kan orang khatib sudah naik mimbar, kan? Mau sholat subuh susah bulan, kan? Maka ketika dia masuk ke masjid, khatib sudah naik mimbar, maka dia tidak boleh melaksanakan ibadah sholat apapun kecuali sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan ini dilaksanakan yajibu takhfifuha, wajib diringankan. Jangan pula baca Al-Baqarah, kan? Tapi sholatnya baca bacaan yang ringan, ringkas, yang simpel, kira-kira 2 menit, 3 menit. Maka bacaannya itu ringan. Jangan pula karena khotibnya bercerita, kita panjangkan pula sholatnya, kan. Khotibnya ketika Jumat cerita panjang, kan. Khotib cerita baca Al-Baqarah itu. Nah, tapi ketika melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ketika khatibnya mimbar, yajibu takhfifuha, wajib untuk diringankan, diringkaskan. Baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu birabbin nas, yang penting bacaan yang ringan. Wala yazidu anir rak'atain, tidak boleh dia lebih. Pengen tambah 4 rakaat tahiyatul masjid juga, kan? Tidak. Yang diperbolehkan tahiyatul masjid dengan nominal 2 rakaat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi waktu-waktu yang diharamkan bagi seseorang untuk melaksanakan ibadah sholat. Ada pertanyaan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait sholat safar. Saya umpamanya akan berangkat selesai sholat subuh, tapi saya ke masjid ikut sholat subuh berjamaah. Apakah sholat safar saya itu boleh saya laksanakan langsung setelah sholat subuh itu? Artinya saya laksanakan sholat safarnya itu di masjid, atau lebih baik saya pulang dulu di rumah, ketika mau berangkat dari rumah baru saya langsung sholat safar. Itu satu. Yang kedua, katakanlah saya berangkatnya jauh, nah apakah ketika saya mau balik ke Pekanbaru lagi, saya tidak katanya sholat safar lagi tidak? Atau yang pertama mau berangkat aja?
Itu terpasti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sholat sunnah safar itu sebabnya dahulu atau sebabnya terakhir, Pak? Sebabnya Belakangan. Boleh tidak dilaksanakan setelah sholat subuh? Tidak boleh. Jadi saya ulangi, sholat yang diharamkan tadi adalah sholat yang sebabnya itu terakhir, atau sholat dahulu baru sebabnya. Kan sholat sunnah safar, duluan safar atau duluan sholatnya? Duluan sholatnya. Maka sholat ini adalah sholat yang sebabnya lebih diakhirkan, maka tidak boleh dilaksanakan di waktu 5 tadi. Jadi ketika Bapak setelah sholat subuh kan pengen safar, saya safar jam 5 lah sudah sholat, atau jam 6 gitu kan. Maka setelah sholat subuh tidak boleh dia melaksanakan sholat sunnah safar. Kenapa? Karena adalah waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Kenapa sholat safar itu diharamkan waktu tersebut? Karena sholatnya lebih dahulu daripada sebabnya. Jadi tidak boleh dilaksanakan. Kecuali misalkan Bapak safar jam 7 kan, maka jam 7 tadi sudah waktu duha, bukan waktu syuruk, bukan lagi waktu setelah subuh, tapi waktu yang dibolehkan sholat. Maka waktu tadi sebelum safar boleh disunnahkan seseorang untuk melaksanakan sholat sunnah safar. Ketika waktu hurmah tadi, karena sholat sunnah safar itu sebabnya lebih terakhir atau sholatnya lebih dahulu daripada sebabnya, diharamkan bagi seseorang untuk melaksanakan sholat tadi di 5 waktu. Setelah sholat subuh, setelah sholat asar, ketika matahari terbit, ketika matahari menguning, ketika matahari itu di tengah. Jadi tidak boleh bagi seseorang sudah sholat subuh, dia pengen safar jam 6, tidak boleh dia melaksanakan sholat sunnah safar, baik itu sholat sunnah safarnya di masjid ataupun sholat sunnah safarnya di rumah, karena sebab sholat safar itu terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang itu misalkan sholat safar dia waktunya di kampung, tidak salah. Ketika dia nanti balik ke kampungnya, misalkan dia safar ke Jakarta, maka dari Jakarta kepada Pekanbaru itu safar baru, disunnahkan lagi untuk seseorang melaksanakan sholat sunnah safar. Karena kan safarnya sudah berakhir, sampai di Pekanbaru dengan syarat dan ketentuan safar dia berakhir, balik lagi ke Pekanbaru, hitungan safar baru, bukan safar lama lagi, tapi safar baru. Nanti ketika kita bahas safar, ada safar itu ketika sampai ke daerah berakhir, tidak boleh dia mengqasar. Ada nanti ketika dia sampai dia ke tujuan, boleh dia mengqasar di tujuannya. Ada yang diperbolehkan, ada tidak. Nanti di pembahasannya di qasar dan jamaah salat. Yang penting pertanyaan tadi, salat sunnah safar tak boleh dilaksanakan setelah salat subuh. Kalau dia safar misalkan ke tempat tujuan, pengen balik lagi ke kampung, maka disunnahkan, karena dia safar baru, disunnahkan lagi untuk melaksanakan sunnah safar. Dengan catatan bukan di waktu yang diharapkan. Kira-kira begitu, Pak. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita sholat di lapangan, sholat yang misalnya ingin sholat juga ketika sampai lapangan, sholat apa yang afdal itu? Pertanyaan pertama. Adakah sholat tahiyatul lapangan yang ketika kalau dia sholat dengan niat tahiyatul masjid tetapi di lapangan, itu seperti apa? Terima kasih. Jadi kalau kita tidak ada sholat tahiyatul lapangan, nanti banyak sholat tahiyatul lapangan, tahiyatul kantor ya. Maka ketika sholat di lapangan, biasakan kalau kita sholat Idul Adha, Idul Fitri itu kan jam 7 ya, Pak. Itu waktu apa? Waktu duha. Maka kalau seseorang itu ingin melaksanakan sholat yang lebih baik dianjurkan bukan sholat sunnah tahiyatul lapangan, tak ada. Tapi kalau dia ingin sholat, maka sholat itu sholat duha. Baik itu 2 rakaat dia laksanakan, 4 dan sebagainya. Jadi kalau di lapangan sholat itu, kalau orang yang tahu bukan sholat tahiyatul lapangan, bukan pula sholat tahiyatul masjid, bukan pula masjid gitu kan. Maka sholat, pengen dia sholat duha, atau nak pengen dia sholat duha, sholat sunnah mutlak, penting pengen sholat itu. Wallahu alam. Bukan sholat yang penting. Yang paling dekat adalah sholat duha. Ada sholat duha. Sama kayak misalkan sholat Jumat, Pak.
sholat Jumat masjid penuh, dia sholat di belakang parkiran. Itu sholat tahiyatul masjid atau sholat tahiyatul parkir? Nah, maka tetap tak boleh dia, bukan sholat tahiyatul masjid, dia tak boleh dia melaksanakan sholat di situ. Khatib naik mimbar itu kan, masjid penuh, tak boleh dia sholat tahiyatul masjid. Yang masjid ya orang di dalam yang dibolehkan. Kalau yang di luar, tak ada kebolehan dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Wallahu a'lam. 3 ya. Ibu ada pertanyaan, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai mengkodok sholat. Umpamanya tadi sholat asar di perjalanan, takutnya terkejar sholat zuhur, takutnya dapat nanti asar kan pendek ke maghrib, dikerjakanlah tadi sholat asar di waktu zuhur. Kalau masih ada lagi waktu, pas sampai rumah orang azan, apakah hukumnya kita sholat lagi atau tidak? Oh. Pertanyaan dulu, Bu. Kan dia safar. Dia sholat zuhur menjamak takdim, gitu ya? Menjamak takdim. Sampai rumah ternyata masih ada waktu asar. Apakah dia mengulang atau tidak? Gitu, Bu. Maka dia tidak disunahkan, tidak dianjurkan untuk mengulang. Ketika dia menjamak, misalkan dia menjamak sholat zuhur atau jamak takdim, ya kan, jamak takdim. Ketika menjamak ternyata sampai di rumah masih ada 1 jam lagi waktu asar, maka tetap tidak sholatnya sudah sah, sudah statusnya sholat jamak takdim, tidak dianjurkan atau tidak perlu lagi bagi seseorang untuk mengulang sholat asar. Karena ketika misalkan, kecuali nanti ketika dia safar, maka dia sudah mempunyai kebolehan untuk menjamak sholat. Dengan catatan safarnya kan safar yang dibolehkan, jaraknya 85 km atau 87 km gitu kan, atau safarnya itu safar yang mubah, maka dia boleh menjamak baik itu takhir atau takdim. Kalaupun dia sampai nanti di tujuannya sedangkan waktu sholat itu masih tersisa, maka tidak dianjurkan atau tidak perlu lagi bagi dia untuk mengulang sholat. Tidak perlu lagi dia mengulang sholat. Tapi yang kejadian sholat sunnah jamak ini, Pak, kadang belum safar sudah jamak, itu tidak boleh nanti. Sudah safar belum dah jamak dia kan, mau safar kan, tapi mobil belum jalan masih dipanaskan, kayak itu tidak boleh. Safar itu seseorang dikatakan safar ketika sudah melewati batas kota. Misalkan kalau kita Pekanbaru kan, kita misalkan ke Dumai, dah lewat tol atau sudah keluar dari batas kota Pekanbaru, baru mulai dah safar, baru boleh jamak. Masuk tol itu kan, baru boleh jamak dia. Berakhir safarnya sampai tujuan masuk kota ya, tidak boleh dia menjamak lagi. Jadi yang penting selama dia di perjalanan boleh dia menjamak, walaupun nanti ketika sampai waktu sholat itu masih tersisa. Wallahu a'lam, kira-kira begitu, Pak. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.